Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena Anda pada kesempatan ini senantiasa terus bersemangat, terus bersukacita untuk belajar akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus belajar supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan kita menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul ditetapkan sebagai ahli waris. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang mempersatukan kami dalam renungan saat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih dan menetapkan kami sebagai anak-anak Engkau, bahkan mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan Engkau. Bukalah hati dan pikiran kami saat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat memahami betapa besar kasih karunia-Mu ini. Kiranya renungan ini menguatkan iman kami untuk hidup layak sebagai pewaris janji-janji Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita ini merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan suatu pengakuan atau posisi tertentu. Dunia cenderung memilih seseorang itu berdasarkan suatu prestasi, berdasarkan kekayaan, atau latar belakang keluarga yang terpandang. Namun betapa menyejukkan hati kita ketika kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan aturannya sungguh sangat berbeda dengan aturan dunia. Kita dipanggil dan ditetapkan sebagai ahli waris kerajaan surga bukan karena kehebatan atau karena kesucian dari diri kita, karena usaha kita, melainkan murni karena kedaulatan dan juga kasih karunia yang berasal dari Allah yang sungguh tidak terbatas. Bayangkan, Sang Pencipta alam semesta, seluruh dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, Bapa yang menciptakan itu memilih Anda dan juga memilih saya, memilih kita semua untuk menjadi bagian dari keluarganya yang kudus. Bapa tidak melihat seberapa kelam masa lalunya kita, seberapa sering kita ini mengalami kegagalan dalam menjalani hidup, atau apa status sosial kita saat ini. Saat Bapa menetapkan kita sebagai ahli waris, Tuhan memberikan suatu identitas yang baru yang jauh lebih berharga daripada semua pencapaian duniawi. Ini adalah suatu keputusan yang mutlak dari Sang Raja yang penuh kasih, yang dengan sukarela mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Mari kita renungkan betapa agungnya kasih Tuhan itu, sebuah kedaulatan yang tidak menuntut suatu syarat apapun, melainkan sesuatu hal yang menawarkan suatu pemulihan dan juga masa depan yang penuh kemenangan. Itulah janji Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang sama sekali tidak diperhitungkan, lalu tiba-tiba menjadi anggota keluarga kerajaan? Dalam dunia kuno, status sosial itu adalah segalanya.
Seorang hamba tidak lagi memiliki hak apapun, tidak memiliki masa depan yang pasti, dan hidupnya sepenuhnya bergantung pada perintah tuannya. Namun Rasul Paulus melalui surat Galatia membawa suatu berita yang sungguh menggetarkan jiwa. Di dalam Kristus, status kita ini telah diubah secara radikal. Yang pertama, kedaulatan Allah. Dia memilih, bukan kita. Hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa perubahan status ini bukanlah dari hasil segala usaha kita, segala kebaikan kita. Kata dipilih dan ditetapkan itu menunjukkan sebuah inisiatif yang datang sepenuhnya dari pihak Allah Bapa. Dalam kedaulatannya yang mutlak itu, Allah memutuskan untuk mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Bayangkan seorang anak yatim piatu yang tinggal di jalanan. Anak itu tidak bisa memaksa seorang raja untuk menjadikannya dia sebagai pangeran. Hanya saja sang raja yang memiliki otoritas untuk turun dari tahtanya, menjemput anak jalanan itu dan membawanya ke istana. Begitu pula dengan kita ini. Allah tidak memilih kita karena Allah melihat suatu potensi atau suatu kebaikan yang ada di dalam diri kita. Tidak demikian, saudaraku. Bapa memilih kita semata-mata karena kasih karunia dari Bapa sendiri. Ini adalah suatu kedaulatan yang begitu membebaskan. Karena jika kita dipilih karena kebaikan kita, maka kita akan selalu takut kehilangan status itu saat kita berbuat salah. Namun karena Bapa yang menetapkannya, posisi kita sungguh sangat aman di tangan Bapa. Yang kedua, tanpa melihat latar belakang, dunia seringkali menilai seseorang itu berdasarkan daftar riwayat hidupnya atau latar belakang keluarganya. Jika Anda memiliki masa lalu yang kelam, dunia akan melabeli Anda selamanya sebagai orang yang punya masa lalu yang buruk. Namun di hadapan Allah, latar belakang Anda tidak menjadi penghalang bagi kasih-Nya dianugerahkan kepada Anda semua. Seringkali kita ini merasa tidak layak karena melihat masa lalu kita yang kelam. Kita merasa dosa masa lalu kita, segala kegagalan keluarga kita, atau segala kekurangan fisik kita yang membuat kita seolah-olah tidak pantas menjadi anak Allah. Tetapi di dalam Galatia pasal 4 ayat 7 dengan tegas mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba. Kata bukan lagi menandakan sebuah pemutusan hubungan dengan masa lalu kita. Apapun latar belakang Anda saat ini, apakah Anda merasa sebagai hamba dari dosa, hamba dari masa lalu yang kelam, atau hamba dari ekspektasi dari orang lain, Allah telah menghapusnya semuanya itu. Allah tidak memanggil orang yang layak. Allah melayakkan orang yang dipanggilnya itu. Yang ketiga, hak istimewa sebagai ahli waris. Status kita sebagai anak Allah membawa suatu konsekuensi hukum dan rohani yang luar biasa. Kita menjadi ahli waris. Dalam tradisi Alkitab, seorang ahli waris
berhak menerima seluruh kekayaan dan seluruh janji-janji dari ayahnya. Apa yang kita warisi dari Allah? Yang pertama, kehidupan kekal. Kita tidak lagi takut akan maut karena kita mewarisi kerajaan yang sungguh tidak tergoyahkan. Yang kedua, penyertaan Roh Kudus. Kita diberikan suatu panjar atau suatu jaminan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yang ketiga, akses langsung kepada Bapa. Sebagai anak, kita bisa memanggil Tuhan kita dengan kita berkata, Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan yang sangat intim, suatu panggilan yang penuh kasih. Menjadi ahli waris berarti masa depan kita sudah terjamin oleh Bapa kita. Kita tidak lagi hidup dalam suatu mentalitas sebagai hamba yang selalu cemas akan hari esok, yang takut dihukum jika melakukan kesalahan yang kecil. Sebaliknya, kita hidup dengan keamanan identitas kita bahwa kita ini milik kepunyaan Allah yang paling berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda merasa rendah diri, merasa tertolak, merasa tidak berharga, merasa tidak layak, ingatlah pesan dalam Galatia pasal 4 ayat 7 ini. Anda telah dipilih oleh Raja di atas segala raja. Anda telah ditetapkan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda baik, tetapi karena Dia, Tuhan, yang sangat mengasihi Anda. Hiduplah bukan lagi sebagai hamba yang terbelenggu oleh berbagai macam ketakutan, melainkan sebagai anak yang berjalan dengan kepala yang tegak karena kita tahu siapa Bapa kita. Identitas Anda bukan ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang diri Anda, melainkan oleh apa yang Allah telah tetapkan bagi Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena di dalam kedaulatan-Mu yang sempurna, Engkau telah memilih kami menjadi bagian dari keluarga Engkau. Kami menyadari bahwa pemilihan Engkau bukanlah karena kehebatan atau latar belakang kami, melainkan murni karena kasih karunia-Mu yang begitu melimpah. Sesuai firman-Mu dalam renungan ini, kami bersyukur karena kami bukan lagi hamba yang hidup dalam ketakutan, melainkan sebagai anak-anak kesayangan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau telah menetapkan kami sebagai ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji iman dan penyertaan-Mu yang kekal. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami hidup layak sebagai anak-anak Raja. Biarlah identitas baru ini memberikan kami suatu kekuatan untuk meninggalkan masa lalu kami dan melangkah dengan percaya diri di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan atau video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.